Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube my channel. Gimana kabar kalian semua di tahun baru ini? Semoga kaliannya baik-baik aja dan semoga kantong kalian tambah berisi aja. Kali ini di video ini saya bakalan ngebahas soal 5 penyebab charger cepat rusak. Biasanya charger cepat rusak itu disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya juga charger cepat rusak itu bagaimana kita juga salah dalam penggunaannya. Kalaupun charger udah rusak, pasti kita bakalan ngeluarin duit lagi untuk beli yang aslinya, yang pastinya harganya lebih mahal daripada yang KW. Memang ada yang KW, tapi rata-rata yang KW kualitasnya sama sekali tidak bisa diandalkan, bahkan bisa juga malah merusak handphone kalian semua. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya juga buat kalian yang belum subscribe sekarang juga di channel ini. Karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Caranya gimana? Kalian tinggal klik yang tulisan merah di bawah yaitu subscribe dan juga aktifin notifikasi loncengnya agar dapat video terupdate dari saya. 5 penyebab charger HP cepat rusak. Yang pertama yaitu main HP sembari dicas. Biasanya ini terjadi di mana di kalangan anak muda yang pastinya yang suka nongkrong di warung kopi, yang sering game online, yang pastinya itu biasanya itu tidak melepaskan yang namanya chargeran itu dari handphone. Meskipun baterainya low pun dipakai tetap main sambil dicas. Bahwa sesungguhnya hal itu dapat cepat banget merusak yang namanya kepala charger. Tadi adalah yang pertama dan sekarang adalah yang kedua. Yang kedua adalah mencabut charger HP dengan cara ditarik. Hal ini biasanya dilakukan orang yang terburu-buru sedang berangkat entah mau kemana, sehingga mereka asal menarik aja tanpa memperhatikan ending dari hal yang dilakukan tersebut. Bahkan hal tersebut bakalan ngerusak, kerusakannya itu lebih besar dan lebih parah, diantaranya pada kabel data yang digunakan. Di dalam kabel data itu pun sendiri ada beberapa serabut-serabut yang nantinya kalaupun kita tidak sengaja menariknya bakalan putus dan endingnya chargeran tidak bisa dipakai dan rusak. Ketiga, memakai sumber listrik yang sembarangan. Biasanya ini terjadi ketika ada beberapa orang yang sedang liburan atau berada di tempat umum yang lupa membawa yang namanya power bank. Ketika HP sudah lowbat, pastinya yang ada di pikiran kita yang penting ngecas, cari colokan yang istilahnya itu ada listriknya. Tapi jangan dulu. Biasanya orang yang seperti inilah yang tidak tahu istilahnya, ya mungkin karena pengen banget tuh ngecas handphone yang pada endingnya arus dari listrik yang ada di tempat itu lagi nggak stabil. Dan ini harus diperhatikan betul-betul. Karena apa? Ketika kita mengisi daya baterai, kemudian arus dari listrik tersebut itu tidak stabil, maka itu juga dapat cepat merusak yang namanya kepala charger. Karena apa? Kepala charger bekerja lebih keras untuk mengisi daya baterai, sedangkan listrik tersebut tidak stabil. Dan itu pun bahkan bisa merusak handphone kalian juga. Yang keempat ini salah cara menggulung kabel. Biasanya kita sebagai pengguna smartphone, kita menggulung kabel dengan asal-asalan, digulung istilahnya, ya yang penting bisa dibawalah tanpa memperhatikan hal sekecil ini. Bahkan menggulung kabel juga bisa merusak handphone. Disebabkan karena apa? Ketika kita salah menggulung kabel juga, kita dapat merusak yang namanya komponen yang ada di dalam kabel data itu sendiri. Aja yang ada di dalam kabel data biasanya ada yang namanya serabut-serabut kecil ataupun kabel kecil yang mungkin kita tidak tahu ketika kita menggulung dan itu pun membuatnya terputus dan pada endingnya rusak. Yang harus benar-benar diperhatikan dan harus berhati-hati menggunakan charger. Karena charger sendiri, charger yang ori itu susah didapat, meskipun gampang itu harganya lumayan mahal. Meskipun banyak yang KW, ya endingnya ya tidak sesuai dengan kualitasnya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Itulah yang saya tahu di lapangan. Yang kelima ini adalah membiarkan kepala charger ataupun membiarkan chargeran nempel di stop kontak. Ini yang sering terjadi di mana kalangan masyarakat sekarang. Karena biasanya orang yang males banget buat nyabut yang namanya chargeran itu pastinya ya udah dibiarin aja di
tempat stop kontak. Padahal di tempat stop kontak sendiri, pengalaman saya itu banyak terjadi yang endingnya rusak. Hal yang harus diperhatikan adalah ini, dikarenakan kenapa yang saya ketahui di masyarakat itu rata-rata kepala chargernya rusak itu disebabkan karena mereka males nyabut dari stop kontak. Padahal stop kontak itu pun berada yang namanya listrik, dan listrik itu pun masih bekerja dan masih yang namanya mengantarkan arus pendek listrik. Dan ketika ada konsleting, maka disitulah bakalan terjadinya yaitu kerusakan pada kepala charger itu sendiri. Bahkan juga banyak yang kejadian itu konsleting listrik di colokan yang masih nyolok kepala charger. Ya endingnya makalah jadi berantakan dan berabe, dan jangan sampai terjadi sebuah kebakaran. Kita harus memperhatikan semua ini, siapa tahu itu semua penting buat kalian semua. Mungkin video ini sedikit nyeleneh, mungkin video ini nggak berguna buat kalian, ya skip aja, nggak usah ditonton. Ini adalah hal yang saya dapat, hal yang saya utarakan. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian semua yang belum tahu. Saya Sony, sampai jumpa di video selanjutnya.